Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang bekerja bagi pada kami dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Bila tidak ada satu pun kami yang Kau lalui Tuhan, bila sukacita daripada Tuhan boleh menjadi milik kami semua umat-Mu. Syukur bagi nama Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, mari kita memuliakan Allah kita. Haleluya, haleluya semua nama Tuhan. Haleluya semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya para pejuang-pejuang iman. Selamat Natal bagi kita semuanya, amin. Pastinya sukacita Natal boleh menjadi milik kita pribadi lepas pribadi di tempat ini. Haleluya. Kita boleh bersukacita kepada Tuhan, kita tetap berdiri. Selamat datang Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan rumah. Selamat datangmu di dalam dunia. Sudah jadi sama dengan dunia. Bangunlah gembala, lihat Sang Besar. Dan berkata, sungguh hari ini Tuhan Yesus datang. Dan sekarang tahu manusianya. Mari kita berpuji kita. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan rumahmu. Tuhan dari sama dengan manusia. Lihat Sang Besar dengan berita surga yang berkenan. Mari berhitung,
masuk dalam acara kita. Saya akan bacakan urutan acaranya, saudaraku. Yang pertama nanti anak sekolah, acara dari anak sekolah minggu. Setelah itu dari PWMC. Setelah itu baru dari muda-mudi. Panitia mulai mempersiapkan acaranya. Haleluya. Sebelum kita akan menampilkan acara kita memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jiwa, bahwa Yesus telah lahir.
kasihnya melebihi dari apapun. Kau pantas disembah, dirimu maha pengampun. Perasaan takut semuanya utopis saat diriku digoda oleh iblis. Semangat juangmu tak akan pernah terang, walau godaan datang untuk mencegah. Mudah tegak berdiri, walaupun tak mudah. Ku berserah, arahkan panjang indra. Ku yakin dia, tak segalanya dia. When I hear the sound, I know he's around. I know I was blessed, but I don't like fun. When I put my hands up, man is on the ground. His name is Angel. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Entah berapa kali ku dilanda badai, berapa kali diriku terikat dan jatuh di rantai oleh belenggu kehidupan fana manusia. Terkadang ku cari solusi yang sia-sia. Kau datang padaku, kau angkat tanganku, kau bakar kekerasan hati, dan aku pun ku terbang tinggi jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas bunda raksasa. That's why I rasa memiliki lagu gembira. That's why kedamaianku pun tak terkira. Karena dalam sukacita Kau ada, bahkan dalam dukacita kau pun ada. kau hadir di tingginya gunung angkasa. Oh, Kau hadir di rasa lembaga perkasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka hatinya selalu dikuasai oleh iblis, sehingga manusia itu hanya mau memikirkan dirinya sendiri dan menganggap hanya dirinya yang baik di antara sesamanya. Terlebih lagi karena dia mempunyai pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada orang lain. Manusia itu menjadi egois dan tinggi hati. Inilah liturgi profesi. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mau dibersihkan ini. Ada di sini sawit atau nambani sayur bisa. Saya adalah petani. Kalau kalian saya, saudara nggak bisa makan, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli sayur. Saya nanam padi, saya nanam sawit, semua saya tanam. Jadi saya di sini sangat diperlukan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau beli beras nggak bisa, harus dari saya yang ekspor, saya yang impor, karena saya pemilik berasnya. Jadi saya yang paling diperlukan, yang lain nggak perlu. Saya yang paling diperlukan. Besar kali. Hei petani, aku adalah seorang nelayan. Tanpa aku, kau tidak berjasa. Hasil panenmu itu tidak ada rasanya hambarnya hidupmu. Jadi aku yang paling penting di sini. Sayur, 200.000, buah tangan, 200.000. Petani, nelayan, aku yang paling dibutuhkan. Karena aku pedagang. Kalau nggak ada aku, kalian nggak bisa makan. Dari saya sayurmu itu.
paling dibutuhkan. 1 tambah 1 sama dengan 2 berapa? Gak tahu kan? Ya udah. Tanpa aku kalian gak bisa membaca, tanpa aku juga kalian gak bisa berhitung. Jadi aku yang paling penting di sini. Aku adalah siswa. Guru. Tanpa aku, kamu tidak akan berguna. Tanpa aku, kamu tidak akan bayar. Kamu tidak akan bisa membiayai hidupmu. Tanpa aku, sekolah tak akan penuh tanpa tanggungan. Jadi aku yang paling penting di sini. Aku adalah tentara. Aku yang paling penting dari antara kalian semua. Tanpa aku, kita kebentrok dengan negara sebelah. Aku rela mati di negeri ini. Jadi, aku yang paling penting. Ingat itu. Aku adalah seorang dokter. Kalian sakit apa? Sakit rindu, sakit hati, atau sakit kepala? Tanpa aku, kalian akan sakit. Jadi aku yang mengobati kalian. Jadi aku yang paling terpenting di sini. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Aku artis. Tanpa aku, kalian itu tidak bisa terhibur. Benar nggak? Aku cantik. Aku modis. Aku bisa menghibur kalian. Aku bisa membuat kalian simpatik. Jadi aku yang paling penting di sini. Aku adalah arsitek. Aku yang paling terpenting di Indonesia ini. Kalau nggak ada aku, nggak akan ada gedung-gedung yang indah di Indonesia ini. Jadi aku yang terhebat. Ya, padam kubang. Ayo, Ucok, Inang, Amang, Eta. Padam, Balibu, jangan dekat. Aku supir angkot. Kalian, jangan kalian sok. Kalau tak ada supir, kalian tak bisa kemana-mana. Kalian tadi kesini, naik apa? Naik bus. Tak bisa kalian kesini kalau tak ada aku. Jadi jangan kalian sok paling penting. Akulah supir. Haleluya. Tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setiap profesi kita adalah semuanya berguna. Karena setiap profesi saudara semuanya mempergunakan nama Tuhan. Sebab Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka ia akan meninggikan kamu. Jadi marilah kita semuanya kerjakan setiap profesi kita, bila setiap profesi kita semuanya mempergunakan nama Tuhan. Sebab Yohanes 5 ayat 17 dia mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka kamu pun juga akan bekerja. Jadi setiap profesi kita jangan satu pun menggunakan diri, bila semuanya hanya untuk mempergunakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya semuanya, salam kasih dalam Tuhan Yesus.
Semoga saudara diberkati lewat acara kami. Kami juga akan menyanyikan satu buah lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ini lagu langganan setiap tahun mudah-mudahan ya saudaraku. Tapi biar saudara boleh menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita dan hanya nama Dia yang boleh menyelamatkan kita. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita boleh memuji Tuhan lagi. Dia lahir untuk kami.
Kaulah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
pengharapan dalam hidup kami, dan memiliki pengharapan dalam hidup yang kekal. Dan hari ini Tuhan Yesus, Engkau akan mengingatkan kami, setiap kami datang Tuhan Yesus kepadamu, Engkau memberikan kehidupan, Engkau memberikan kekekalan, dan Engkau memberikan kuasa, memberikan sukacita. Dan hari ini Tuhan, kami mau dipulihkan di dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu setiap Engkau berbicara, jadilah kehendak-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita bersama. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Natal bagi kita semua. Amin. Berkati kiri kanan saudara dan selamat hari Natal yang Bapak. Ya, berikan kata-kata, jangan hanya begini. Itu selalu kita. Selamat hari Natal Tuhan Yesus memberkati. Maksud saya jangan hanya begini saudara. Haleluya. Maksudnya begini. Ada kata-kata yang memberkati di momen seperti ini. Amin. Ya, artinya saudara jangan hanya selamat hari Natal Tuhan Yesus memberkati. Itu jangan menjadi satu hanya apa namanya? Ya kata-kata saja begitu. Pasti saudaraku ada satu firman Tuhan di hati saudara. Saudaraku, ya saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Yang saya dapatkan seluruh tahun ini, jadilah bagi kita Yosua 1 ayat yang ke-8. Itu selamat hari Natal saya bagi semua kita jemaat Tuhan. Amin. Coba bisa kita baca bersama-sama. Jadi itu ucapan selamat Natal saya bagi kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa perkataan kita tahun ini. Selamat Natal bagi kita. Amin. Untuk di momen kelahiran Yesus pada hari ini ada sesuatu firman di hati saudara. Itu yang mau saya katakan tadi, saudara bisa mengucapkan satu dengan yang lain. Selamat hari Natal. Begini-begini kan, selamat hari Natal Tuhan Yesus memberkati. Adakah sesuatu yang mau saudara berikan, berkati kepada kita? Amin. Kita akan baca firman Tuhan hari tentang kelahiran Yesus. Maria, dia mengatakan ketika Roh Kudus bicara kepada dia katakan, jadilah kehendakmu. Perjumpaan dengan malaikat itu saudaraku dalam perjanjian lama itu sangat saudaraku jarang ditemui, apalagi kepada seorang perempuan. Itu kalau saya baca dalam firman Tuhan kejadian sampai waktu itu saudara, kejadian sampai Maria jarang saudara, sangat jarang, apalagi berbicara kepada seorang perempuan. Ya, ada satu lagi lah kalau tidak salah itu kepada saudaraku ibunya Samson. Itu pun enggak namanya dicatat loh saudara ya. Tapi kepada istrinya Manoah, saudara. Itu saking ya saudaraku bertemu atau mendengarkan suara Roh Kudus itu sangat-sangat saudaraku luar biasa. Amin. Jadi saudaraku kalau hari ini saudara ada duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, kita boleh bersyukur. Amin. Dan saudaraku, ketika saudara ada malaikat Tuhan yang bertemu dalam saudaraku yaitu Zakaria dan Elisabet, saudara. Ketika Maria, malaikat berbicara kepada dia berkata, jadilah kehendakmu. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bisa terus melanjutkan saudaraku rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dan terus dia melanjutkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ketika malaikat Tuhan datang saudaraku kepada Zakaria,
Saudara, ketika perbedaan ini sangat-sangat hebat ketika malaikat Tuhan datang kepada dia. Ini berita begini. Dan kita akan baca. Maria hanya menjawab, jadilah kehendakmu bagiku. Dan hari ini juga ketika firman Tuhan kita dengarkan. Ketika firman Tuhan saudara baca Yesus 1:8, jadilah bagi saya. Mari katakan, jadilah kehendak Tuhan bagi saya. Amin. Zakaria ketika malaikat Tuhan datang kepada dia berbantah-bantah, bukan? Setelah dia berbantah-bantah, dia tidak bisa bicara. Hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berkata, jadilah firman-Mu kepadaku, dan kita percaya dan kita yakini, maka kehendak Tuhan, firman Tuhan, jadi bagi semua pribadi lepas pribadi. Amin. Jangan berbantah-bantah. Tuhan mengajari kita hari ini. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Saudara Bumi. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ada? Kita akan baca saudaraku. Kita buka Alkitab kita. Ayat 18 sampai 25. Kita akan bergantian. Dikatakan di sini kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19 selanjutnya. Karena Yesus suaminya seorang pengusaha tidak melakukan di mukamu, ia bermaksud menceraikan agar dia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki yang tidak diserahkan dengan Yesus, karena dia akan menerima dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, Yusuf ini ayat 2 dikatakan karena Yusuf suaminya yang seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Yusuf ini sebenarnya dia tidak mau mempermalukan di depan umum, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia juga saudaraku punya etika. Dia mau saudaraku artinya memisahkan diri dari Maria itu juga secara diam-diam. Dan dia tidak mau mempermalukannya, saudara. Saudaraku, namun pola pikir saudaraku tadi malam kita sudah dengarkan. Pola pikir Yusuf itu bisa diubah dengan saudaraku datang Roh Kudus kepadanya. Amin. Dan saudara, ketika kita melihat tentang kelahiran Yesus, yang selanjutnya dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara, dikatakan di sini dalam kitab Matius berbicara tentang Immanuel. Saudaraku, Immanuel ini saudara Allah menyertai kita. Kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, saudara, kita pasti berpikir itu seorang bayi. Ya. Tetapi di sini saudaraku, Natal hari ini saudara, saya mau sampaikan kepada kita, berbicara tentang Immanuel. Dia bukan lagi seorang bayi, dia bukan lagi seorang anak, tetapi Allah. Bahkan dikatakan Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dia saudaraku mengatakan di sana adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin saudara. Jadi Yesus itu saudaraku yang dikasihi Tuhan.
kita, penyertaan Tuhan tetap kita nikmati. Amin. Penyertaan Tuhan tetap saudaraku juga saudaraku kita miliki. Dan berbicara tentang penyertaan Tuhan pada saat ini saudaraku di dalam masalah-masalah pergumulan hidup kita saudara. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal yang lainnya saudaraku. Dikatakan di sini dia Alfa dan Omega, dia awal dan yang akhir. Dan Tuhan mau saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam penyertaan Tuhan yang selama ini saudaraku sudah kita nikmati. Dan pada masa-masa ini saya percaya mungkin ada hal-hal saudaraku yang sepertinya kita tidak nikmati, sepertinya kita tidak rasakan penyertaan Tuhan. Kabar baik hari ini, dalam setiap saudaraku hidup kita ada Allah Immanuel dan ada Allah Alfa dan Omega. Amin. Amin. Jadi dia bukan lagi saudaraku yang membiarkan saya dengan saudara, tetapi Tuhan katakan saudaraku dalam Wahyu 1:8. Coba kita baca. Alfa dan Omega artinya saudara ketika kita lahir baru, dia mengawali, dia juga mengakhiri. Dan hari ini di tengah-tengah saat ini, bulan Desember ini, tanggal 25 Desember hari ini, pengharapan di masa sekarang, pengharapan di masa yang akan datang, dia ada di tempat ini. Mari kita lihat Wahyu 1:8. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dia Maha Kuasa. Amin saudara. Amin. Berbicara tentang saudaraku penyertaan Tuhan, saudara. Begitulah hebatnya saudaraku. Saya dengan saudara bisa menikmati pujian dan penyembahan. Tadi saya katakan saudaraku, kalau selalu berbicara dengan saudaraku bertemu dengan remaja, itu adalah satu anugerah yang besar saudara. Amin saudara. Kalau dulu dalam perjanjian lama itu saudaraku, kalau untuk mau bertemu saudaraku dengan Allah, itu tidak bisa sembarangan. Kenapa? Saudaraku, untuk bertemu dengan Allah itu harus masuk ke dalam bait saudaraku. Dan itu saudaraku harus imam. Kalau untuk sekarang ini saudaraku imam itu siapakah? Yaitu saudaraku hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan saudaraku pada waktu itu, untuk masuk ke bait itu saudara, tidak hanya saudaraku namanya imam atau pelayan Tuhan, tidak. Tetapi untuk masuk juga ke bait Allah itu saudara, harus pakai undi. Jadi kalaupun dia imam, kalaupun dia pelayan, kalau dia tidak dapat undian, nggak bisa masuk. Dan saudara tahu, itu pun saudaraku bisa masuknya sekali setahun. Kapan saudara? Sekali setahun, sehingga saudaraku banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk saudaraku bertemu dengan Allah. Maka saudaraku hidup kita bukan lagi di perjanjian lama. Maka saudara bukanlah Kristen Natal. Katakan amin. Amin. Perjanjian lama begitu. Untuk masuk ke dalam bait itu saudaraku sekali setahun. Makanya orang berlomba-lomba saudaraku untuk mendapatkan undian. Jadi saudaraku kita bukanlah Kristen saudaraku yang begini. Dengarkan saudara. Untuk masuk saudaraku ke bait itu dan mau bertemu dengan Tuhan harus dapat undian. Dan saudara, untuk saudaraku juga di sana saudaraku, apakah itu saudaraku yang dimaksudkan saudara? Ketika dia saudaraku bisa masuk ke bait itu saudara, dia bisa datang mempersembahkan korban. Dan dia bisa saudaraku yang dikasih Tuhan merasakan seluruh bagaimana Tuhan saudaraku dalam hidupnya. Amin. Amin. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang masuk ke sana adalah saudaraku orang-orang yang khusus. Dan banyak orang pada waktu itu imam-imam, dan banyak orang juga pada saat itu saudaraku orang-orang rindu ingin bertemu, ingin masuk ke bait itu, tapi tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena ada batas. Amin saudara. Dan hari ini saudara yang dikasih Tuhan, batas-batas itulah yang sudah ditentukan, batas-batas itulah yang dihancurkan.
supaya setiap kerinduan hati saudara dan keinginan hati saudara dan juga saudaraku ada doa-doa saudara hari ini kita bisa menembusnya. Amin. Hari ini bisa kita menyampaikan dari hadapan Tuhan saudara. Makanya dia lahir, dia Allah Immanuel dan dia juga Allah Alfa dan Omega. Amin. Sehingga saudara ketika kelahiran Yesus itu saudara menjadi kontroversi saudara sampai sekarang ini. Kenapa? Karena dia saudara sudah selalu artinya menghancurkan semua batas-batas itu. Dan selalu iblis tidak suka dengan kelahirannya saudara. Sehingga tadi malam kita sudah berbicara. Orang-orang semua saudaraku menutup pintu. Dan orang-orang semua menutup saudaraku tempat-tempat penginapan. Kenapa? Karena takut akan saudaraku aniaya dari orang-orang yang saudaraku memiliki hukum-hukum Taurat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada kabar baik bagi saya dan saudara. Batas itu sudah dihancurkan dan hari ini tidak ada batas untuk bisa kau menghadap hadirat Tuhan. Tidak ada batas untuk bisa kau berseru kepada Tuhan. Tidak ada batas untuk kau berdoa untuk meminta untuk dibebaskan. Dan hari ini penghadapan di masa ini dan penghadapan yang kekal, Yesus sudah datang kepada kita. Amin. Kayaknya tak berkata saudara, bagaimana mesbah doa keluarga saudara? Mungkin ada batas. Bagaimana mesbah doa saudara mungkin secara saudara pribadi? Mungkin ada batas. Apakah yang membuat batas-batas itu saudara sehingga saudara sanggup untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah saudara batas-batas itu dalam keluarga saudara sehingga saudara sulit untuk melakukan firman Tuhan? Apakah batas-batas itu dalam diri saudara sehingga saudara tidak mampu untuk bersekutu dengan Tuhan? Hari ini ada Allah Immanuel. Hari ini ada Allah Alfa dan Omega. Karena kita sudah dibebaskan dari perjanjian lama dan kita masuk kepada kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin saudara. Ketika ada saudaraku yang dikasih Tuhan, sepertinya pengharapan-pengharapan itu tidak ada saudara. Dan pengharapan-pengharapan itu sepertinya saudaraku mudah. Dan pengharapan-pengharapan itu saudaraku nyaris tidak ada, nyaris saudaraku seperti dalam kegelapan. Apakah kegelapan-kegelapan itu saudara? Kegelapan-kegelapan dalam hidup kita saudaraku itu pasti ada, pasti banyak. Saudaraku kegelapan-kegelapan apa? Saudaraku dalam permasalahan, dalam pergumulan, kegelapan-kegelapan dalam hidup saya juga ada. Tapi saudaraku hari ini saya mau katakan justru di dalam kegelapan itulah temukan Tuhan. Amin. Jangan lekas-lekas engkau melepaskan. Jangan lepas-lepas engkau meninggalkannya. Justru di dalam kegelapan itu Tuhan ada. Amin. Maka dikatakan Allah Immanuel. Amin. Allah beserta engkau. Katakan terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Engkau menyertai saya. Amin. Jadi saudara pada hari ini saudara yang dikasih Tuhan, yang harus kita terima apa saudara? Membuang batas-batas itu. Amin. Kalau dulu dalam perjanjian lama saudaraku begitu rindu orang-orang itu saudaraku setiap tahun ingin bertemu masuk ke dalam bait itu. Sehingga saudaraku semuanya itu dilenyapkan. Maka Yesus lahir, dia datang memusnahkan batas itu. Dan ini adalah zaman kasih karunia. Sehingga bukan lagi saudaraku artinya hukum-hukum itu yang membuat batas. Dan hari ini kalau engkau yang membuat batas, hari ini buang batas itu dan terima Allah kita layak heran. Amin saudara. Sehingga tidak ada batasan lagi saudara untuk saudara datang berjuang, saudara untuk datang saudara bersekutu dengan Allah kita layak hidup. Kenapa? Karena penyertaannya sempurna, karena penyertaannya itu sangat ajaib saudara. Sehingga ketika
Ketika saudara datang pagi-pagi hari, ketika saudara datang bersekutu dengan Tuhan dan saudara katakan, Tuhan, biarlah di momen Natal ini keluargaku dipulihkan dalam pesta doa. Tuhan, di momen Natal ini hidupku dipulihkan dalam Engkau. Tuhan, di momen Natal ini keluargaku dalam bersekutu dengan Engkau. Di momen Natal ini semua kami dipulihkan, Tuhan. Di momen Natal ini juga kami semakin mengatakan, jadilah firman Tuhan, jadilah kehendak Tuhan bagi keluargaku, bagi hidupku, dan bagi pelayananku. Ini yang harus kita pegang pada hari ini. Makanya saya katakan, dia bukan baik, tapi dia Alfa dan Omega. Dia Allah yang memberikan kuasa, dia Allah yang memberikan kehidupan, dia Allah yang memberikan pengharapan bagi saya dengan saudara. Amin. Jangan terus bayangkan dia lain, saudara, tapi dia Alfa dan Omega. Karena Kristen kita bukanlah Kristen seorang pohon Natal, tapi hidup kita hidup yang dipenuhi dengan kehidupan sore. Amin. Bukankah saudaraku pohon Natal ini saudaraku dia muncul saudaraku di bulan Desember? Bukankah dia saudaraku saudara lihat saudaraku indah? Saudaraku dengan secepat mungkin saudara. Hanya beberapa jam bisa kita buat buahnya, pernak-perniknya, wow, keren, bagus. Amin. Amin. Hidup saya dengan saudara tidak seinstan ini. Dia akan terpajang hanya 1 bulan, saudara. Hidup saudara tidak terpajang 1 bulan. Hidup saya, hidup saudara memiliki pengharapan yang kekal. Amin. Sehingga saudaraku, hidupmu bukan seindah pohon Natal, tapi hidupmu seindah kasih anugerah Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, hidupmu tidak seindah pohon Natal, tapi hidupmu penuh dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Yang tidak saudaraku muncul tiba-tiba dan yang tiba-tiba, tapi saudara, sama seperti dikatakan saudaraku, pohon ara, saudaraku, yang ditanam saudaraku di padang gurun. Pohon ara itu saudaraku begini, dia saudaraku ketika dia ditanam, saudaraku dia tidak dibiarkan, tapi apa yang terjadi saudaraku di sana, saudara, dia akan ditindih batu-batuan. Oh, ada apa? Kenapa ditindih dengan bebatuan? Saudaraku, kenapa dia ditindih dengan bebatuan? Saudaraku, supaya saudaraku yang terjadi bukan saudaraku ke atas, tapi ke bawah terlebih dahulu. Sehingga saudaraku, kenapa dia ditimpa saudaraku dengan batu-batu dari atas? Supaya saudaraku ketika daunnya naik ke atas, saudaraku yang dikasih itu dia terhambat. Dan saudaraku, artinya saudara, dia saudaraku mencari saudaraku makanannya sampai ke bawah, dan dia menemukan air. Ketika akarnya menemukan air, saudaraku yang dikasih itu, saudara tahu untuk dia naik ke atas, untuk saudaraku juga menyingkirkan batu-batu itu, dia tidak perlu bantuan. Kenapa? Karena akarnya sudah saudaraku menemukan air, dan akarnya itu sudah saudaraku kuat saudaraku untuk menerima makanan air itu. Dan saudaraku ketika dia kuat, dia bisa naik ke atas dan dia bisa menyingkirkan batu itu. Maka dia tumbuh. Katakan amin. Maka saya katakan tadi, hidupmu bukan seindah pohon Natal yang tiba-tiba saudaraku ada berdiri dan tiba-tiba sebentar lagi dia tidak ada. Saudaraku, ketika saudara pohon itu saudaraku yang dikasih Tuhan, akarnya saudaraku sudah memakan saudaraku air itu saudara. Batu-batu yang ditimpa tadi saudaraku tersingkir. Dan seterusnya semakin hari makin saudaraku naik. Dan saudara tahu, di padang gurun itu tidak ada apa-apa, saudara. Dan di sana ada kekeringan, debu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana hanya ada apa saudaraku, mungkin bulan. Dan saudaraku yang ada di sana panas, terik, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia bisa tumbuh terus saudaraku? Walaupun banyak hal yang datang, dia bisa tumbuh di sana terus karena akarnya di bawah sudah memiliki air. Amin. Maka saya katakan tadi ucapan selamat Natal saya kepada saudara, Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Terus
Amin. Itulah yang jadi bagi saya dengan saudara. Jadi di bulan Desember ini saudara, itu yang kita berdoa. Tuhan, hari ini aku duduk di tempat ini. Ada pengharapan yang baru bagi saya. Ada kekuatan yang baru bagi saya. Ada pemulihan yang baru bagi keluarga. Ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Karena aku tahu Tuhan Engkau Alfa dan Omega. Dan kasih karunia-Mu juga cukup bagi keluarga kami. Dan di dalam kasih karunia kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ya, kita lihat dalam Lukas 1. Dikatakan di situ saudaraku Maria. Ya, kita baca ayat 34 sampai 38. Kita baca bersama-sama saja. 2, 3 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sama itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandung itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Amin. Maria, jadilah padaku apa yang engkau katakan. Saudaraku, kenapa Maria saudaraku yang dikasih Tuhan mengatakan itu? Karena malaikat Tuhan berbicara kepada dia. Amin. Saudaraku, tadi saya katakan Yosua 1:8, bagaimana kita bisa mengatakan jadilah firman-Mu itu kepadaku kalau kita tidak saudaraku membacanya? Bagaimana kita mengatakan jadilah firman-Mu itu kepadaku kalau kita tidak saudaraku merenungkannya? Maria ini saudaraku saya katakan tadi saudaraku dari dalam kita perjanjian saudaraku lama sampai perjanjian baru, malaikat saudaraku untuk berbicara kepada seorang perempuan itu saudaraku nyaris tidak ada. Itu pun yang ditemui hanya ada satu lagi yaitu istri Manoah. Saking begitulah anugerah itu bekerja bagi orang-orang yang khusus. Amin saudara. Jadi Natal saudaraku hari ini adalah Natal kasih anugerah bagi saya dengan saudara. Karena pada hari ini saudaraku kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena pada hari ini kita masih bisa saudaraku mendengarkan suatu pengharapan. Dan karena hari ini saudaraku kita masih bisa menyembah Tuhan. Dan karena hari ini saudaraku masih kita bisa menikmati saudaraku kuasa Tuhan. Dan hari ini jangan pernah sia-siakan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan yang sangat hebat pada hari ini saudaraku. Dalam segi kita dalam perjanjian lama dan juga dalam kitab Wahyu. Tuhan mengingatkan supaya saya dengan saudara tetap untuk saudaraku berjaga-jaga dan mengasihi Tuhan. Amin. Maka saudaraku di bulan-bulan Desember seperti ini selalu ada pilihan bagi saya dengan saudara. Memilih saudaraku kehendaknya atau memilih kehendaknya. Dan momen-momen Natal Desember selalu ada pilihan memilih keluarga atau memilih beribadah. Itu selalu menjadi pilihan bagi kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini pilih untuk tetap mengasihi Tuhan dalam hidup saudara. Pilih untuk tetap saudaraku terpaut hati saudara kepada Tuhan. Amin. Sehingga saudaraku tahun bertahun bahwa saudaraku akan terus berganti saudara. Nah, saudara akan melihat saudaraku di momen-momen Desember saudaraku kasih saudara, hidup saudara, hati saudara, kemurahan hati saudara semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat dan semakin meningkat. Katakan amin. Saudara bisa kenapa kan justru saudaraku di bulan Desember saudara mengurangi doa, mengurangi kasih, mengurangi kemurahan, mengurangi untuk tidak melakukan firman. Tahun ini pastikan kita tidak demikian. Amin. Amin. Pastikan tahun ini kita tidak demikian. Haleluya. Dan saudara sudah berapa lama saudara lahir baru? Dan saudara pastikan justru di bulan Desember itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak menghentikan apa yang harus saudara lakukan kepada Tuhan. Dan bulan Desember tahun depan, saudara sudah hidup dalam tetap kasih anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Beberapa begitu
justru karena di bulan Desember ini saya mengatakan apa yang harus menjadi miliknya Tuhan. Karena aku berpikir ini bulan Desember yang harus saya kerjakan, yang harus saya penuhi bagi keluarga, bagi ini, bagi ini, bagi ini. Tapi ketika aku menyembah Tuhan di bulan Desember, Tuhan ingatkan itu. Karena Natal ini bukanlah Natal dirimu anakku, tetapi sesungguhnya Natal di bulan ini, bagaimana firman itu hidup dalam dirimu. Bagaimana Natal itu ada dalam hatimu. Dan berbicara tentang Natal itu tentang saudaraku, berbicara tentang perubahan. Berbicara tentang Natal, berbicara tentang persekutuan. Berbicara tentang Natal, berbicara tentang mujizat. Dan berbicara tentang Natal, berbicara tentang pemulihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita pastikan kita semua dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Kita pastikan kita semua dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Kita pastikan suruh diteguhkan dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, akan ada yang pulang kampung atau dengan keluarga saudara. Maka saya katakan suruh di momen Natal seperti ini, pastikan hati saudara bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika saudara bertemu dengan saudara, keluarga saudara ataupun teman-teman saudara, saudara tetap bisa membagikan kasih, saudara tetap bisa membagikan mujizat, dan saudara tetap bisa membagikan damai sejahtera. Amin. Maka terjadilah saudara perkataan, dimanapun, kemanapun engkau pergi, di situ ada mujizat Tuhan. Haleluya saudara. Kenapa? Karena Allah Immanuel. Amin. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan mujizat itu, apakah yang berjalan, apakah yang kanker bisa sembuh kayak ini, saudara. Mujizat itu fisik, saudara, secara fisik itu adalah tanda-tanda saudaraku juga saudaraku pekerjaan Roh Kudus. Tapi mujizat yang terbesar yang dimaksudkan Allah Immanuel di sini, saudara yang dikasih Tuhan apa? Berbicara tentang keselamatan jiwa, berbicara tentang anugerah Tuhan. Maka saya katakan ketika saudara pergi kemanapun, dimanapun, maka ada mujizat Tuhan. Ada kesempatan saudara untuk berdoa, untuk memperdamaikan. Kenapa? Karena mujizat itu saudara miliki. Haleluya. Saya pastikan hari ini Tuhan, anugerahmu masih terus bekerja dalam hidup saya. Kasihmu masih terus bekerja dalam pribadi saya. Haleluya saudara. Sehingga saudara, ketika Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kita tahun-tahun ke depan saudara, kita didapati sudah memiliki pemulihan. Kita bukan Kristen yang perjanjian lama, tapi saudara Kristen perjanjian baru. Amin. Kita Kristen perjanjian baru. Maka hari ini saudara, ketika Roh Kudus mengingatkan saudaraku saya dengan saudara tentang bagaimana saudara hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, saudara bisa berkata kepada Tuhan, hari ini Tuhan, tahun 2021, pemulihan rohku, pemulihan jiwaku, pemulihan pikiran akan terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam juga seluruh setiap aku dimanapun berada. Amin saudara. Sama seperti Maria, saudara, dia mengatakan kepada dirinya, dan dia mengatakan kepada hidupnya, jadilah kehendakmu Bapa dalam hidup saya. Bukan tidak ada masalah bagi saudara hidup Maria. Bukankah Maria yang selalu saudara penuh dengan Roh Kudus? Bukankah Maria saudara seorang pelayan yang mengasihi Tuhan? Tapi dia tetap berani berkata, di dalam tantangan-tantangan itu, dia berkata, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Haleluya saudara. Jadi hari ini, pegang firman Tuhan yang mengatakan saudaraku, Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini ayat terakhir, saya rindu saudara, supaya ini kita baca, kita renungkan, jadi bagi kita. Yuk kita baca sekali lagi, supaya kita renungkan. Ini pesan saya saudaraku kepada saudara, dan juga saudaraku kepada setiap saudaraku juga dalam keluarga saudara. Mari kita baca Yosua 1:8 lagi sampai kita benar-benar nikmati saudara. Kalau saudara belum hafal, nggak apa-apa, kita baca dulu. Nanti saudara pejamkan mata saudara, saudara nikmati supaya jadi bagi kita. Amin. Yuk kita baca sekali lagi bersama-sama. Dapat saudara
saudara? Buka saja Alkitab saudara. 2, 3, ya. Janganlah menjadi remah ke dalam hidup saudara. Hidup ke dalam hati saudara. Haleluya saudaraku. Saudara, ini masih ada waktu 6 hari lagi untuk masuk ke tahun 2025. Jangan lakukan tahun ini saudaraku tanpa membaca firman Tuhan. Amin. Jangan suruh melewati 6 hari ini seluruh saudara tanpa berdoa. Dan mungkin kita berkata, tahun depan masih akan lebih baik. Itu tidak ada saudara. Itu dimulai dari hari ini. Katakan amin. Itu dimulai hari ini. Ketika kita berkata nanti, itu tidak ada. Firman Tuhan berkata, jikalau kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini, lakukanlah hari ini juga. Jadi saudaraku, hari ini sama-sama kita berkata kepada Tuhan, hari ini Tuhan, kau rindukan pemulihan terjadi dalam pribadi saya, pemulihan terjadi dalam penyembahan saya, pemulihan juga terjadi di dalam merenungkan firman. Maka ketika saudara pergi, saudara bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, ada firman yang keluar dari hati saudara, ada kekuatan yang keluar dari hidup saudara, ada mujizat yang keluar dari hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya katakan hari ini, baca lagi firman Tuhan ini, renungkan lagi firman Tuhan ini, karena memang ini yang terjadi bagi saya dan saudara. Mari saudaraku, taruh tangan kiri di dada saudara dan angkat tangan kanan saudara. Ikuti saya berdoa, katakan, oh Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan Yesus. Di momen Natal ini Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup saya, persekutuan saya, pertemuan saya dengan Bapa di surga, dengan Allah Immanuel, dengan Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hari ini terjadi mujizat dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam seluruh hidup saya. Saya terima mujizat Tuhan dalam hidup saya, di dalam nama Yesus. Saya berdoa, semua pekerjaan setan, segala tipu daya setan tidak berkuasa mengganggu gugat hidup saya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus bersekutu dengan Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri. Kami datang bersyukur, kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa Surga. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu besok untuk kita semua bisa saudaraku memulihkan keadaan kita. Jangan tunggu hari esok saudaraku untuk saya dan saudara melakukan firman. Tuhan ingatkan di momen Natal ini
katakan selalu ingatkan, bukan demikian. Hari ini engkau bisa dipulihkan. Hari ini semua jemaat Tuhan bisa dipulihkan. Hari ini semua jemaat Tuhan bisa memiliki pemulihan di dalam hidup mereka. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara katakan Tuhan, hari ini semua kami bisa dipulihkan dalam keadaan kami. Saudara yang tahu bagian-bagian mana seluruh yang harus dipulihkan dalam keluarga, dalam hidup saudara, dalam pribadi saudara dan saudara katakan kepada Tuhan,
Jawaban-jawaban dalam setiap hidup kami ada dalam kebenaran. Jawaban-jawaban dalam hidup kami ada dalam firman Tuhan. Kami hanya rindu hati kami percaya dalam iman Tuhan.
Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan. Ya, salam kemenangan iman. Kami keluarga Sebarani mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Bapak Waruhu dan Ibu Situmorang ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Natal dan tahun baru untuk kita semua di hari kelahiran Tuhan Yesus yang kudus ini. Semua kita bersuka cita. Amin. Haleluya teman-teman. Nama aku Sona. Selamat Natal dan tahun baru ya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kami keluarga Bapak Ibu Subakti mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman. Kami dari Bapak Ibu mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Bapak Ibu khususnya sektor bisnis supaya kita bisa maju bersama Bapak Ibu di dalam sidang Tuhan ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam kemenangan iman. Barisan dosa sektor bisnis mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam kemenangan iman. Nama saya Aledian Warta Sinuraya, saya sebagai koordinator muda-mudi. Kesan pesan untuk Natal tahun ini adalah kesannya saya sangat begitu merasakan kasih Tuhan di Natal tahun ini. Saya sudah merasakan kasih Tuhan, saya sudah merasakan Tuhan Yesus lahir di hati saya. Begitu banyak Tuhan memberikan mukjizat dalam hidup saya, dalam studi saya, dalam perkuliahan saya, dalam pekerjaan saya. Biarlah kiranya semua umat Tuhan merasakan kasih yang saya rasakan pada kita semuanya. Kalau pesannya untuk muda-mudi untuk tahun 2022, biarlah kiranya kita semakin maju dan setiap muda-mudi meninggalkan karakter-karakter yang lama. Karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biarlah kiranya damai sejahtera meliputi kita semuanya. God bless you. Salam kemenangan.
stop. Kesan pesan Natal tahun 2001 ini untuk abang apa bang? Apa ya? Kesannya sangat bersyukur ya. Bersyukur tahun ini bisa Natal bareng sama tim muda-mudi di gereja tanpa harus di rumah-rumah ya. Dibandingkan tahun lalu kita Natal di rumah-rumah gitu di PKKS. Jadi saya bersyukur juga sih kalau tahun ini bisa Natal bareng. Jadi bersyukur aja sih. Luar biasa ya bisa merayakan Natal muda-mudi bareng. Oke, pesannya apa Mbak? Pesannya ya semoga Natal tahun depan lebih luar biasa lagi, banyak jiwa-jiwa baru di Central Business dan abang ini katanya mau ganti status. Kalau bisa. Amin. Semoga tahun depan ya kan? Iya. Natal tahun depan itu berubah status. Sekarang kan muda-mudi ya. Besok tahun Natal besok ikut ke kaum bapak ibu. Maunya kayak gitu sih. Oke Bang. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya. Hati jalan-jalannya. Bang. Pesan dan kesan Natal abang di tahun 2001 ini apa bang? Kesan saya sih, saya berterima kasih saya bisa bertemu dengan pemuda-pemudi yang suka bersekutu dengan Tuhan. Kalau pesannya apa bang untuk muda-mudi tahun 2001 ini? Ya pesannya biarlah setiap kita yang merayakan Natal semuanya bersuka cita dan tetap teguh bahwasanya Yesus sudah lahir dan dia sudah menjadi juru selamat kita. Oke bang, terima kasih. Oke, kita lanjut. Hai saudara. Hai guys. Apa nih pesan dan kesan Natalnya tahun 2001 ini? Kalau kesannya sih kami mendapatkan sukacita yang baru. Pokoknya ada kedamaian dalam keluarga juga, apalagi dalam ibadah, bertambahnya jumlah kawan-kawan juga kan. Corona tidak menghalangi lah pokoknya untuk Natal ini. Puji Tuhan. Dan pesan kami untuk kedepannya dikurangi sungut-sungut, bertambahlah, berbanyak-banyaklah bersyukur. Oke, itu aja bang. Yoi men. Terima kasih bang. Kak, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke, kesan dan pesan Natal kakak di tahun 2001 ini apa kak? Kalau kesannya di tahun Natal ini luar biasa ya saudaraku. Oh iya lupa kak, pesannya apa kak? Pesannya? Iya, pesannya. Lupakan masa lalu, mulailah hidup baru di dalam Yesus. Selamat Natal. Terima kasih kak, selamat Natal. Salam kemenangan. Kami dari Muda-Mudi Central Business mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless us. Salam dari CB. Langsung aja. Pasti ini deh. Kayak mau pulang lari. Langsung nanti 1 year's egg. Oh dekat ya. Kesan Natal tahun ini sangat bermakna ya. Karena nggak baca deh. Nggak baca ini loh. Kau jangan. Santai aja kayak kami tadi. Nggak usah apa. Buka. Udah bagus di sana.